Sahabat, pernahkah kita merenung dalam keheningan? Mengapa hati kita terasa gelisah meski dunia dalam genggaman? Mengapa kenikmatan yang kita kejar tak kunjung membawa ketenangan? Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tak terjawab di relung jiwa. Itulah hati yang merindu Robnya, hati yang mencari cahaya di tengah kegelapan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama menyimak untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau tuangkan dalam kitab Fathur Rabbani. Nasihat seorang mukmin kepada saudaranya, rahasia hati yang lapang, lepaskan dunia, gapai akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman adalah cermin bagi orang beriman yang lain. Cermin, sahabatku, tidak pernah berdusta. Ia akan memantulkan apa yang nyata, baik itu keelokan ataupun keburukan. Begitulah hati seorang mukmin sejati. Ia menjadi cermin bagi saudaranya, mengingatkan dengan kasih, menegur dengan kelembutan, membimbing dengan cahaya ilahi. Namun, bagaimana mungkin cermin itu berfungsi jika ia sendiri berdebu? Bagaimana mungkin hati bisa menjadi cahaya jika ia dipenuhi dengan kotoran dunia? Inilah yang sering kita lupakan. Kita sibuk menghakimi orang lain, tapi lupa bercermin pada diri sendiri. Kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa akhirat yang semakin mendekat. Lupa bahwa kehidupan ini fana dan yang kekal hanyalah pertemuan dengannya. Hati yang jernih, hati yang tak ingat makhluk. Hati yang jernih adalah hati yang tidak terpaut pada makhluk, tapi senantiasa mengingat Allah. Ia lupa dunia, tapi ingat akhirat. Ia tidak sibuk dengan penilaian manusia, tapi sibuk dengan pandangan Robnya. Hati seperti ini ibarat telaga yang bening. Siapapun yang menatapnya akan melihat kebeningan dirinya sendiri. Tak ada kepalsuan, tak ada kepura-puraan. Namun sahabat, sungguh betapa banyak manusia yang tersesat dalam kilauan dunia. Mereka lebih mencintai materi daripada ridho Allah. Mereka menggadaikan keimanan dengan harga yang murah, menjual agama demi sepotong dunia. Tak ada lagi rasa malu kepada Allah, tak ada lagi tangisan di keheningan malam. Mereka lupa bahwa setiap nafas adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan. Padahal siapa kita di hadapannya? Dari apakah kita berasal? Dari setetes air yang hina. Dan bagaimana akhir kehidupan kita nanti? Menjadi bangkai yang tak berharga. Lalu, mengapa kita begitu sombong? Mengapa kita berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, seolah-olah segalanya dalam genggaman? Dunia bukan tujuan, akhirat bukan sekedar harapan. Sahabatku, dunia ini hanyalah jembatan, bukan tujuan. Namun, kita sering terperangkap di dalamnya, seakan-akan dunia adalah segalanya.
seakan-akan keberuntungan hanya milik mereka yang bergelimang harta, berpangkat tinggi, dan disanjung manusia. Padahal Rasulullah telah mengingatkan kita sebagai umatnya, betapa pedih siksa Allah bagi hamba yang mencari sesuatu yang tidak dibagikan untuknya. Kita mengejar apa yang bukan bagian kita. Kita memaksa Allah untuk menuliskan takdir yang kita inginkan, bukan yang terbaik menurutnya. Kita mengukur kebahagiaan dengan timbangan dunia, padahal kebahagiaan sejati hanya ada dalam ketaatan kepadanya. Orang-orang yang beruntung bukanlah mereka yang kaya raya tanpa iman, bukan mereka yang memiliki segalanya tetapi kosong jiwanya. Orang yang beruntung adalah mereka yang melihat dunia dengan mata hati, yang mampu membedakan mana yang kekal dan mana yang fana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada." Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Jika hati kita buta, bagaimana mungkin kita bisa melihat kebenaran? Jika hati kita tertutup oleh cinta dunia, bagaimana mungkin kita bisa merasakan nikmatnya mencintai Allah, melepaskan dunia, dan meraih keabadian? Sahabatku, mari kita renungkan sejenak, seandainya malaikat maut datang hari ini, apakah kita siap? Seandainya lembaran takdir kita tertutup, apakah kita telah mengisinya dengan amal yang akan menyelamatkan kita di akhirat? Dunia ini sementara, apa yang kita genggam akan lepas, harta akan habis, jabatan akan sirna, bahkan orang-orang yang kita cintai akan meninggalkan kita, atau kita yang lebih dulu pergi meninggalkan mereka. Maka sahabatku, untuk apa kita mengorbankan akhirat demi dunia yang fana ini? Untuk apa kita mengejar sesuatu yang hanya sebentar, sementara kehidupan abadi menunggu di hadapan? Sungguh, mereka yang telah mencapai derajat tertinggi dalam keimanan tidak lagi terikat oleh dunia. Hati mereka telah bebas dari segala keterikatan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak butuh pengakuan manusia, tidak haus pujian, dan tidak gentar akan celaan. Mereka hanya bersandar kepada Allah, menyerahkan segalanya kepadanya. Maka sahabatku, mari kita belajar melepaskan ego, melepaskan keserakahan, melepaskan dunia dari hati kita, agar hati kita penuh dengan cahaya ilahi. Sebab hanya dengan hati yang bersih, kita dapat merasakan manisnya iman, ketenangan yang hakiki, dan kebahagiaan yang abadi. Wahai sahabatku, renungkanlah sejenak kehidupan yang kita jalani ini. Tidakkah kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, tempat di mana kita diuji dengan segala kesenangan dan kesulitan? Namun, betapa seringnya kita terjebak dalam kepentingan dunia hingga lupa bahwa tujuan hakiki kita adalah akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lepaslah dari kepentingan dunia semampumu." Betapa dalam makna sabda ini. Kita diajak untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi sekedar sarana untuk meraih ridho Allah. Sebab dunia ini fana, sementara akhiratlah yang kekal. Maka wahai sahabatku, jika kita mampu melepaskan diri dari jebakan dunia, maka lakukanlah. Jika tidak, maka bersandarlah hanya kepada Allah, berpasrahlah dengan penuh keyakinan, karena di tangannya segala sesuatu tergenggam. Apakah kita masih merasa terhimpit oleh dunia? Merasa begitu sulit melangkah karena beban yang menekan dada? Jika iya, ingatlah, solusi bukanlah dalam mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri semata, melainkan
dengan kembali kepadanya, menyerahkan segala urusan dengan hati yang lapang. Sesungguhnya dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Apa yang kita kejar, apa yang kita banggakan, semua itu akan berlalu. Hari ini kita memiliki, esok bisa jadi kita kehilangan. Maka janganlah terlalu bersandar pada dunia, karena ia tidak pernah menjanjikan kepastian. Hanya Allah yang maha menjamin segalanya, hanya Dia tempat bergantung yang sejati. Seorang hamba yang bijak tidak akan tertipu oleh dunia. Ia akan menghiasi hatinya dengan iman, makrifat, ilmu dan amal. Ia tidak akan meminta kepada selain Allah, sebab meminta kepada makhluk adalah ketergantungan yang melemahkan, sementara bergantung kepada Allah adalah kekuatan yang hakiki. Wahai sahabat, perhatikanlah bagaimana manusia seringkali tergoda oleh kelincahan lisannya sendiri. Betapa banyak yang pandai berbicara tentang keimanan, tetapi hatinya hampa dari rasa takut kepada Allah. Betapa banyak yang mengajak orang lain kepada kebaikan, tetapi dirinya sendiri lalai dari amal saleh. Ketahuilah sahabat, perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan kata-kata, tetapi perjalanan hati. Kedekatan dengannya bukan diukur dari seberapa fasih lisan kita, tetapi seberapa tulus hati kita dalam berserah diri. Amal yang sejati bukanlah amal yang dipamerkan kepada manusia, tetapi amal yang tersembunyi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan adalah ruh dalam setiap ibadah. Tanpa keikhlasan, amal kita bagikan debu yang berterbangan, tak bernilai di hadapan Allah. Maka marilah kita menjaga hati agar tetap bersih, agar setiap sujud kita bukan sekedar gerakan, tetapi perwujudan cinta kepadanya, agar setiap langkah kita bukan sekedar rutinitas biasa, tetapi perjalanan menuju ridhonya. Sahabatku, pernahkah kita merenung, apakah selama ini ibadah kita benar-benar untuk Allah atau sekedar mencari pengakuan manusia? Jika amal kita hanya untuk dipuji, maka ia tak lebih dari bangunan rapuh yang mudah runtuh. Tapi jika amal kita didasari tauhid yang kuat, maka ia akan kokoh, tak tergoyahkan oleh riya dan kepentingan duniawi. Wahai sahabat, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kemunafikan. Jangan biarkan menjadi orang yang hanya menampilkan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan keburukan dalam kesendirian. Ingatlah, Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Tak ada amal yang luput dari penglihatannya. Maka jadilah hamba yang tulus, yang hanya berharap kepadanya. Kita semua mendambakan kebaikan di dunia dan akhirat. Maka marilah kita berdoa dengan penuh harap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengaruniakan kita hati yang ikhlas, jiwa yang selalu bersandar kepadanya, dan amal yang diterima di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.